Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Natal. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari Kamis 28 Desember 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa melewati malam, dan pada saat ini Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing untuk memulai segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa untuk satu hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, yang tentunya Bapa hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami. Kami berharap berkat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Untuk itu, mampukan kami Bapa untuk mengerti, terlebih untuk melakukannya dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 35. Injil Matius pasal 12 ayat 35. Demikian pembacaan firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saya ulangi baca Bapak Ibu Saudara-saudari. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Dirukari halak nadinggan rohado akka hadingganon sian arta nadinggan na piniawnay jala anggo halak na jahat roha akka jahato do rukaran na najat na piniawna yan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, jika berbicara kitab Matius, berarti kita sudah paham dan mengerti bahwa di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu tentu membahas bagaimana kisah-kisah pelayanan dan perjalanan Tuhan Yesus untuk menebarkan kebaikan dan menjadikan, memperlihatkan, bahkan mempertontonkan banyak mujizat. Injil yang 4 ini tentu kita sepaham bahwa kitab ini membahas perjalanan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dalam nas kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, nas ini menunjukkan bahwa bagaimana ketika saatnya Yesus menegur orang Farisi, karena memang orang Farisi pada saat itu menuduhkan Yesus bahwa Yesus itu dirasuki oleh Beelzebul, dan Farisi juga menuduhkan kepada Yesus bahwa Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, sehingga Yesus mengingatkan mereka karena orang Farisi cenderungnya adalah selalu mengintip kesalahan Yesus di dalam pelayanannya. Maka pada saat ini juga mereka tidak terima akan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus buat, yang Tuhan Yesus berikan kepada orang banyak. Maka mereka secara spontan menilai bahwa Tuhan Yesus itu telah dirasuki oleh Beelzebul, karena mereka menganggap bahwa Yesus itu tidak ada apa-apanya. Maka Yesus mengingatkan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari, mengingatkan dengan cukup keras, karena perkataan mereka menunjukkan sifat asli mereka, yaitu sifat asli yang memang jahat. Bahkan di dalam kitab Matius, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga mengetahui bahwa julukan yang diberikan kepada orang Farisi adalah ular, keturunan ular beludak.
Mengapa disebut keturunan ular beludak? Karena bagaimana ular itu yang sangat beracun, bagaimana dia secara pelan-pelan mengintai mangsanya, bahkan dengan halus, dan ketika sudah dekat maka dia menerkam dan memangsa mangsanya tersebut. Dan ada lagi hal yang kita perlukan, ular itu memiliki kepala yang kecil, dan tentunya di dalam kepala yang kecil itu ada banyak kejahatan dan kebusukan, ya, ada banyak kebusukan, sehingga kepalanya itu berisikan lidah yang penuh dengan kematian, kebusukan. Itu digambarkan kepada orang Farisi, di mana orang Farisi juga demikian perilakunya di dalam perjalanan hidup pelayanan Tuhan Yesus. Mereka mengikuti Yesus dengan pelan-pelan, tetapi mereka mengintip apa yang menjadi kekurangannya. Ketika mereka menemui kekurangannya, maka mereka secara spontan menyerang. Maka saat ini Yesus menegur mereka dengan sangat keras, karena perkataan mereka mencerminkan hati mereka yang jahat. Perkataannya yang jahat, hatinya pun jahat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari nats ini kita perlu melihat bahwa setiap perkataan adalah pancaran dari dalam hati kita. Maka melalui nats ini kita dilatih bagaimana kita di dalam kehidupan kita sehari-hari harus mencerminkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang mengandung makna positif, perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang mengingatkan, bukan menyudutkan atau malah menyakiti. Perkataan, karena setiap perkataan itu pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Maka nats ini mengajari kita, baiklah kita terbiasa untuk melatih maaf bibir, untuk mengungkapkan kata-kata yang baik, karena dari perkataanlah nampak sifat asli seseorang itu. Bagaimana dia ketika dia lembut, tentu Bapak Ibu Saudara-saudari bisa saja dari dalamnya lembut, tetapi karena kalau memang dia jahat seperti orang Farisi, tentu perkataannya juga akan licik, jahat dan menyudutkan. Memang arung do hatani halak batak madok, risi-risi hatani jolma, lamot-lamot hatani begu. Kadang memang yang semua berbicara lembut, berbicara halus, tidak semua orangnya lembut dan halus. Ada yang jahat. Tidak semua yang berbicara kasar, berbicara keras itu berbicara risih. Tidak semua orangnya jahat. Bisa jadi orangnya baik. Tetapi nats ini mengajari kita bagaimana untuk menghindari perilaku seperti orang Farisi, di mana perkataan mereka menunjukkan sifat asli mereka yang seperti ular beludak, artinya beracun, ya, mematikan. Perkataannya mematikan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, nats ini kembali mengajari kita, marilah mengungkapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang sangat enak didengar orang, kata-kata motivasi, kata-kata mensupport. Artinya bagaimana perkataan kita selalu menghidupkan, selalu memberikan kebahagiaan, selalu bisa menghilangkan segala luka, segala duka. Tetapi perkataan kita menjadi sebuah perkataan yang memberikan kenyamanan bagi orang lain, bukan malah perkataan kita membuat orang sakit hati. Perkataan kita menilai orang, tetapi yang cukup dinilai hanya kita. Kita berkata kasar kepada orang lain, itu menunjukkan bagaimana sifat asli kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah membiasakan diri untuk selalu memberikan kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang baik. Karena seperti di dalam nas ini tertulis, orang-orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat
dari perbendaharaannya yang jahat. Artinya dengan membiasakan diri mengungkapkan kata-kata yang baik secara perlahan, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka hati, pikiran kita dan perkataan kita akan menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan mengajari kami untuk membiasakan diri selalu memberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberikan kehidupan, kata-kata yang memotivasi, bukan kata-kata yang jahat, kata-kata yang menyudutkan, kata-kata yang meresahkan, bahkan kata-kata yang menyiksa orang lain atau saudara-saudari kami. Mampukan kami Bapa untuk berlaku seperti yang Tuhan inginkan. Ketika kami mengaku adalah pengikut-Mu, ketika kami mengaku adalah orang percaya, sebaiknya perkataan kami pun menunjukkan bahwa kami orang percaya. Karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa perkataan yang baik akan keluar dari perbendaharaan yang baik, tetapi yang jahat akan mengeluarkan kata-kata yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Untuk itu Bapa, ajarilah kami berlaku sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua jemaat-Mu di HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kemanapun kami beraktivitas Tuhan, Tuhan jagai kami. Berkati tumbuh kembang anak-anak yang masih balita. Berikan kebijaksanaan, kepintaran yang masih duduk di bangku sekolah, dan berikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur bagi jemaat-Mu yang melakukan aktivitas sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan sembuhkan semua jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan hiburkan semua jemaat-Mu yang berduka pada saat ini, agar kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih sebentar lagi kami akan menyambut 1 tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon Bapa, izinkan kami untuk berbahagia, izinkan kami untuk bersukacita, mengucap syukur atas semua berkat-Mu yang kami terima. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya kemanapun kami beraktivitas, Tuhan akan tuntun dan jaga kami. Hapuskan kami dari segala dosa kesalahan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.